Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau memasuki museum seni rupa dan keramik, dan kita mau melakukan registrasi dulu. Nah, ini kita ke tempat registrasi atau untuk pembayaran tiket. 2 orang 30.000 pembayarannya apa ini? Nah, kita lagi bertanya dulu sama security-nya atau penjaga tiketnya, dan satu orangnya 15.000 teman-teman ya, untuk umum. Nah, kita masuk dengan tiket umum teman-teman ya, jadi satu orangnya 15.000. Pembayarannya bisa cash, bisa QRIS. Dan ini saya juga bertanya untuk melakukan dokumentasi atau memvideokan museum di dalamnya, dan kita minta izin dulu. Jadi kalau untuk kesini, kalau mau video-video buat rekaman, disarankan untuk izin dulu teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah melakukan registrasi atau pembelian tiketnya. Satu orangnya 15.000 teman-teman ya. Nah, itu di depan kita itu ada Taman Fathahillah, di depannya Museum Fathahillah atau Sejarah Jakarta. Nah, dan ini suasana di depan Museum Seni Rupa dan Keramik. Pengunjungnya banyak teman-teman ya. Langsung nih. Nah, ini yang datang ini banyak banget. Dari mahasiswa juga banyak yang berkunjung. Nah, ini nih. Nah, Museum Seni Rupa dan Keramik ini terletak di Jalan Pos Kota nomor 2 teman-teman ya, Kota Madia, Jakarta Barat. Provinsinya DKI Jakarta, Indonesia. Sekarang kita memasuki Museum Seni Rupa dan Keramik. Ini kita baru masuk ke ruangannya teman-teman ya. Nah, ini juga ada alat-alat dan bahan membuat keramik ini. Ini di ruangan pertamanya ini. Kita baru masuk, ini ada alat-alat dan bahan membuat keramik. Alatnya seperti ini teman-teman ya. Kalau yang di sebelah sini itu alat-alat melukis ya. Ada cat. Cat yang digunakan untuk melukis juga macam-macam, namun pada umumnya pelukis menggunakan cat minyak. Ini ada keterangannya, bisa dibaca. Pengencer cat juga. Nah, ini yang di tembok ini ada gambar-gambarnya juga buat melukis yang udah jadi. Ini mungkin contoh-contohnya. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, dan di sini ada lukisan-lukisan teman-teman ya. Nah, dan yang di ini ada keterangannya. Oke, sekarang kita naik ke atas teman-teman ya. Nah, Museum Sejarah Jakarta itu banyak ini teman ya, memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air. Dari era kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara dunia teman-teman ya. Nah, ini kita habis dari ruangan tadi, kita naik. Ini ada tempat memajang lukisan-lukisan dari berbagai seniman, dari seniman-seniman yang terkenal ya teman-teman pastinya. Nah, ini suasananya di atas ini.
banyaknya pengunjungnya teman-teman ya. Nah ini yang di tembok-tembok ini dipajang dan juga ada keterangannya. Nah sebenarnya gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 itu awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda teman-teman ya, untuk kantor Dewan Kehakiman pada benteng Batavia. Nah, saat pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944, tempat ini maksudnya teman ya, dimanfaatkan oleh tentara Kenil dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Nah, ini banyak lukisannya teman-teman ya. Nah, keterangannya ada juga, bisa dibaca kalau perlu di pause. Nah, dan selanjutnya pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi. Nah, tahun 1967 sampai 1973, gedung tersebut digunakan untuk kantor Wali Kota Jakarta Barat. Dan tahun 1976 diresmikan oleh Presiden saat itu Bapak Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Nah, ini banyak pengunjungnya teman-teman ya, mahasiswa banyak yang berwisata ke museum atau menambah edukasi wawasan tentang sejarah Indonesia, tepatnya di seni rupa dan keramik. Nah ini pajangan-pajangan di dinding banyak banget teman-teman ya, sangat recommended nih, bagus untuk dikunjungi, menambah wawasan. Nah terus saya lanjutkan teman-teman ya. Pada tahun 1990 bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta. Nah, pada awalnya nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik, yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, itu penjelasan sedikit dari kami tentang Museum Seni Rupa dan Keramik teman-teman ya. Semoga dapat tersampaikan atau dapat dipahami. Nah, ini koleksi-koleksinya dan keterangannya ada semua teman-teman ya, di tembok itu, di dinding maksudnya, di sebelahnya itu ada keterangannya. Kalau perlu ini di pause dulu, ntar bisa dibaca keterangannya kalau pengen membaca keterangannya. Banyak pengunjung tuh ya, tuh ada yang foto-foto, nah, ya kan. Jadi sangat bagus ini tempatnya. Nah ini keterangannya yang saya maksud tadi, di tembok, di dinding yang nempel. Ini ada lukisan-lukisan, pokoknya banyak teman-teman. Yang sekarang ini di tempat yang lukisan-lukisan dari karya-karya pelukis ternama teman-teman ya. Nah terus info selanjutnya juga, museum ini menyajikan koleksi dari hasil karya seniman-seniman Indonesia sejak kurun waktu tahun 1800-an tahun ya, hingga saat ini ya, sekarang. Jadi mulai dari tahun 1800-an hingga saat ini, museum ini menyajikan lukisan-lukisan dari seniman-seniman Indonesia sejak tahun itu sampai sekarang. Nah, dan koleksi lukis Indonesia terbagi banyak ruangan teman-teman ya. Dan berdasarkan periodisasi, yaitu ruang-ruangannya itu terbagi banyak teman. Ada ruang Mas Raden Saleh, itu periodenya 1880 sampai 1890. Ruang Masa India Jelita, ruang Persagi, ruang masa pendudukan Jepang. Pokoknya intinya ada ruangan-ruangan tersendiri teman-teman ya. Dan ini sekarang kita lagi di ruangan yang pertama, tapi di atas. Tapi ini koleksi-koleksinya.
dari pelukis-pelukis Indonesia. Nah, sekarang ini lukisan-lukisannya itu berbagai jenis dan berbagai macam teman-teman ya, bisa dibaca ulasannya. Nah, ini ada keterangannya juga. Kebaca nggak teman-teman? Mudah-mudahan terbaca ya. Habis ini kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya ya.